adik-adik, selamat pagi. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk datang beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Dan selamat ya adik-adik, adik-adik sudah hebat. Meskipun ibadah online, tapi adik-adik tetap semangat datang beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita nih, udah pada siap? Kalau udah siap, langsung mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Sebelum lebih jauh, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami, sehingga sampai saat ini kami bisa datang beribadah berbakti hanya kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar kami bisa fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita, selalu memelihara kita dan tidak mengecewakan kita. Oleh sebab itu, adik-adik tidak perlu ragu untuk menyerahkan seluruh permasalahan dan hidup kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu kasih yang terbesar. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih-Mu Terbesar. Adik-adik, sekarang kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Kita mau melakukan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi gereja dan komisi kami. Berkati Tuhan teman-teman kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahkan
adik-adik, shalom. Wah, senang banget nih kita bisa ketemu lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk ke sekolah minggu Tuhan. Meskipun hanya online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh duduk diam ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap puji dan syukur, haleluya, amin. Wah, adik-adik, aku seneng banget. Akhirnya aku bisa sekolah lagi, bisa ketemu sama teman-teman semua, sama guru-guru juga. Wah, seneng banget sih. Setelah sekian lama nih adik-adik, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun ini, meski sekolahnya online aja, tapi sekarang meskipun harus pakai masker, harus jaga jarak, aku udah boleh nih datang ke sekolah, bisa main sama teman-teman, bisa cerita-cerita, terus aku bisa ketemu sama guru di sekolah. Aduh, aku pokoknya seneng banget nih adik-adik. Aku mau siap-siap dulu aku mau siapin tas aku mau siapin seragam aku mau tidur yang cepet supaya besok aku bisa bangun pagi-pagi, aku bisa berangkat sekolah lebih pagi lagi biar bisa ketemu teman-teman lebih lama lagi. Wah, senang banget ya adik-adik ya, dari sekian lama nggak ketemu akhirnya bisa bertemu lagi. Sama nih dengan kisah yang akan kita dengarkan hari ini, masih tentang siapa? Ayo, ada yang lupa? Masih tentang Yusuf. Kali ini ayahnya siapa namanya? Ayo, Yakub. Yakub sudah tiba di Beersheba. Dia mau memberikan persembahan kepada Allah. Dia memberikan persembahan kepada Allah. Lalu setelah ia memberikan persembahan, ketika malam tiba, Allah datang kepada Yakub. Bilang gini, Yakub, Yakub. Wah, ada apa nih? Lalu Yakub menjawab, Allah. Ya, Allah. Lalu Allah bilang apa? Jangan kamu takut untuk pergi ke Mesir. Ya, kamu nggak usah takut karena aku, Allahmu, akan menyertai engkau. Nah, dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Wah, adik-adik, Tuhan bilang dia akan menjadi bangsa yang besar nih adik-adik. Wah, lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bahwa dia akan menyertai Yakub untuk pergi ke Mesir. Jadi Yakub tidak perlu takut ya. Yakub disertai oleh Allah. Dia disertai oleh Tuhan. Nah, setelah itu Yakub bagaimana? Yakub percaya akan Tuhan ya. Tuhan bilang bahwa nanti Yusuflah yang akan menutup matamu. Wah, adik-adik, akhirnya Yakub bersama dengan semua keluarganya, istrinya, anaknya, cucu-cucunya, semuanya dibawa untuk pergi ke Mesir. Naik kereta yang sudah disiapkan untuk menjemput Yakub. Wah, mereka pergi ke Mesir. Lalu bagaimana adik-adik? Mereka berjalan ke Mesir bersama-sama ramai-ramai untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yusuf. Berapa ayo kira-kira jumlah orang yang dibawa sama Yakub? Keluarganya 5, 6, 10, 20? Wah, banyak ternyata adik-adik, keluarga besar. Ada 66 orang yang dibawa oleh Yakub untuk datang menemui Yusuf di Mesir. Lalu ada berapa lagi nih? Yusuf di Mesir sudah punya istri dan 2 orang anak nih adik-adik. Jadi nanti kira-kira yang ada di Mesir, orang-orang Israel yang ada di Mesir ada berapa ayo? 66 ditambah 4. Berapa ayo? Ada 70 orang yang akan berdiam di tanah Mesir ya. Wah, banyak ya adik-adik ya. Tidak cuma orang-orangnya aja, tapi semua yang sudah mereka punya di tanah Kanaan dibawa, diboyong dari
gembala-gembalanya, dari kambing, domba, semua harta-harta dari ternak-ternaknya dibawa sama Yakub untuk pergi ke Mesir. Nah, ketika mereka sampai di Goshen, wah, Yakub manggil, Yehuda, Yehuda. Wah, mau ngapain nih? Yakub suruh Yehuda untuk pergi menemui Yusuf supaya Yusuf datang bertemu dengan Yakub nih adik-adik. Wah, bagaimana perasaannya dari sekian lama ya, mereka tidak bertemu dan akhirnya mereka akan bertemu. Lalu Yehuda menuruti perintah ayahnya untuk bertemu dengan Yusuf supaya Yusuf datang ya. Akhirnya Yusuf datang. Wah, lalu ayahnya melihat. Wah, dari kejauhan adik-adik, coba adik-adik bayangkan ya, dari dia masih muda ya sampai udah punya anak, udah punya 2 anak, mereka belum pernah ketemu dan akhirnya mereka dipertemukan. Lalu bagaimana? Mereka dipeluk dengan erat. Yusuf memeluk siapa? Memeluk Yakub dengan erat. Lalu Yusuf menangis. Wah, adik-adik, betapa terharunya ya. Akhirnya Yusuf anaknya yang dikira apa? Dikira sudah nggak ada, yang sudah nggak bisa ketemu lagi. Tapi Tuhan luar biasa ya. Tuhan pakai semua kejadian yang dilalui Yusuf. Yusuf dijual, Yusuf dipenjara, difitnah. Bahkan Yusuf sampai diangkat ya menjadi orang kepercayaan dan akhirnya melalui derita-derita kelaparan ya, saudara-saudaranya datang, Yusuf akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya. Betapa terharunya, sedihnya ya, sampai dia menangis sangat lama karena kerinduan Yusuf, kerinduan Yakub, anak kesayangannya. Yakub akhirnya ia bisa melihatnya kembali. Yakub tidak percaya sampai Yakub bilang, wah, kalau seperti ini aku sudah tenang, aku sudah bisa melihat engkau anakku Yusuf. Aku pun mati nggak apa-apa saat ini, tapi aku senang aku sudah bertemu dengan engkau. Wah, sampai begitu ayahnya sangat merindukan Yusuf. Nah, adik-adik, lalu Yusuf bilang begini kepada saudara-saudaranya, aku sekarang mau menemui Firaun. Aku ingin bilang kalau ayahku sudah sampai, semua saudara-saudaraku sudah ada di sini. Wah, Yusuf juga mau kasih tahu bahwa apa? Bahwa mereka membawa semua ternak-ternaknya. Mereka adalah seorang gembala ya. Terus Yusuf bilang sama saudara-saudara, nanti jika kalian dipanggil dan ditanya oleh Firaun, apa pekerjaan kalian? Kalian harus jawab bahwa kalian adalah seorang gembala. Dari kalian sejak kecil, bahkan dari nenek moyang kita adalah seorang peternak, kita adalah seorang gembala. Nah, jadi kenapa mereka harus menjawab itu? Karena mereka harus bilang seperti itu supaya mereka boleh tinggal di tanah Goshen ini. Karena bagi orang Mesir, orang-orang peternak, orang-orang penggembala kambing domba itu adalah hal yang tidak baik, yang menjijikan bagi mereka ya. Itu dia, Yusuf sudah mempunyai rencana itu. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar ya, dari kesusahannya Yusuf ya, semua masa-masa yang sudah kita dengarkan kisahnya, yang sudah kita pelajari tentang Yusuf, firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya, dia dijual, difitnah, dipenjara, sampai kelaparan bertemu dengan saudara-saudaranya. Tuhan sudah punya rencana ya. Tuhan mau pakai Yusuf. Yusuf gimana sih? Yusuf dendam nggak ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Enggak ya adik-adik. Yusuf malah bilang ini semua adalah rencana Tuhan. Tuhan yang mau memakai Yusuf ya. Dia tahu bahwa ini adalah rencana dari Allah. Allah mau pakai Yusuf, Allah mau apa? Mau membuat keluarganya Yusuf tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang setia ya, kalau kita setia. Nah, adik-adik, melalui Yusuf, saudara-saudaranya kelaparan enggak? Enggak, saudara-saudaranya dibawa semua pergi datang ke tanah Mesir dan ia boleh makan dengan kenyang ya.
Nah, Tuhan pakai Yusuf untuk menjaga keluarganya, memberikan kekuatan. Kita juga mau belajar nih, seperti saat-saat ini di tengah-tengah pandemi ya, meskipun kita masih belum bisa kemana-mana, meskipun masih harus pakai masker, jaga jarak dan segala macam, tapi kita tahu Tuhan memelihara kehidupan kita sampai saat ini kita masih bisa makan ya, kita masih bisa minum, tidur ya, masih punya rumah. Tuhan mau pakai kita melalui online ini juga, mungkin kita nonton di YouTube dari handphone kita, orang tua kita yang belum percaya mendampingi kita ya, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar banyak ya. Kita bersyukur kita bisa hidup dengan baik, tidak banyak melewati harus dipenjara atau segalanya harus dijual seperti Yusuf. Kita mau belajar seperti Yusuf, tetap taat, tetap setia, seperti adik-adik taat dan setia untuk datang sekolah minggu meskipun online. Ya adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang Yusuf. Biarlah Tuhan Engkau yang tolong setiap kami boleh taat, kami boleh tetap setia apapun keadaan kami, apapun kondisi kami saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang pakai kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, tapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tuhan itu selalu memelihara kita. Kita tidak perlu khawatir, meskipun di situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan tetap menyertai kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian, Tuhan tak pernah janji. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah melakukan ibadah kami Tuhan. Tuhan terima kasih sudah pimpin ibadah kami Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati agar firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati agar minggu depan kami bisa ikut kebaktian lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun adik-adik yang berulang tahun di bulan September. Ada Hosea tanggal 10 September, Alvin 11 September, Jovinka 14 September, Vanessa 16 September, Jude 19 September, Cecil 23 September, Levin 25 September, Nanel 28 September. Selamat ulang tahun ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik semua, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah ini akan ada video call dengan sekelasnya masing-masing. Jangan lupa ya untuk ikut video call, karena pasti seru, bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya, bisa membahas sedikit dari firman Tuhan.
Minggu depan juga akan ada ibadah lagi. Jangan lupa juga untuk kerjakan aktivitasnya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.